Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novinta Sari dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan tentang bagaimana sih keadaan Desa Siru, di mana letaknya dan juga seperti apa orang-orang di sana. Baik, sebelum kita masuk ke poin-poin tadi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sejarah Desa Siru. Jadi Desa Siru ini merupakan bagian dari Kedaulatan Bajo Tangge. Pada tahun 1996, Desa Siru dikukuhkan menjadi Desa Persiapan Siru. Tepatnya pada 1 Januari 2004, Desa Siru menjadi desa definitif. Muhammad Amin adalah kepala desa definitif yang dipilih secara demokratis pada tahun 2004, kemudian digantikan oleh Pak Ali Mustaram pada tahun 2011 hingga 2016. Nah, pada masa transisi dari pemerintahan Pak Ali Mustaram ini, Bupati Manggarai Barat menunjuk Syahruddin Ahmad selaku pejabat kepala desa Siru sampai dilantiknya kepala desa terpilih yaitu Pak Sumardi untuk periode 2019 sampai 2025. Masyarakat Desa Siru adalah masyarakat agraris. Sebagian besar penduduknya bermata pencarian petani sawah, petani ladang, dan juga peternak. Kita masuk ke poin pertama, yaitu geografis. Di mana sih letak Desa Siru itu? Nah, Desa Siru itu terletak di wilayah Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wilayah administrasinya itu terdiri dari 15 RT dan 6 dusun. Desa Siru memiliki beriklim tropis, memiliki 2 musim yaitu musim hujan dan musim panas. Desa Siru memiliki batas-batas sebagai berikut. Nah, di sebelah utara berbatasan dengan Desa Goloronggot, Kecamatan Milak. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor. Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Pocorutang, Kecamatan Lembor. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Waiwako, Kecamatan Lembor. Poin kedua yaitu ada demografis. Masyarakat Kecamatan Lembor ini memiliki beragam budaya dan keagamaan termasuk di Desa Siru. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2020 mencatat bahwa pemeluk agama Islam itu menjadi pemeluk agama yang mayoritas di Desa Siru, yaitu mencapai 91,74%. Yang disusul dengan Katolik yaitu 7,71% dan Protestan yaitu 0,55%. Kemudian ada psikografis. Masyarakat Desa Siru ini sangat terbuka atau inklusif terhadap perubahan. Artinya di sini tuh mereka tidak menutup diri dengan perubahan-perubahan yang datang dan terjadi di situ. Mayoritas penduduk Desa Siru itu beragama Islam, kemudian disusul agama Katolik. Mereka hidup berdampingan dan harmonis dengan toleransi yang sangat kuat atau tinggi. Jadi teman-teman, di sini tuh kita hidup atau berbaur dengan non-muslim itu dengan sangat terbuka tanpa ada batasan kecuali keyakinan. Artinya di sini kita tidak membedakan yaitu tapi aku, tapi kamu, tapi kita benar-benar berbaur dengan batasan-batasan keyakinan yang ada. Tidak ada benturan sosial karena faktor berbeda keyakinan. Di Siru, ikatan kekeluargaan jauh lebih kuat dari ikatan ideologis. Ciri khas masyarakat Siru itu adalah suka bergaul, gaya bicara yang sangat terbuka, demokratis, dan menghargai pluralitas. Mengenai budaya yang berada di Desa Siru ini, mungkin banyak budaya yang tak tertulis ya teman-teman. Seperti tadi yang ciri khasnya suka bergaul dan juga sangat terbuka, ramah. Dan mungkin di luar itu terlihat sedikit tidak menggambarkan orang-orang yang ramah, tapi aslinya itu benar-benar baik. Dan itu mungkin teman-teman yang bakal baru ke Siru itu atau menjadi pendatang baru di situ atau bertamu, salah satu yang mungkin teman-teman bakal kaget bahwa sampai nanti masuk di rumah itu
kita nggak bakal ditanya kamu mau minum apa, tapi bakal langsung disuguhkan dengan secangkir kopi panas. Nah, di tempat saya itu kopi panas menjadi pemantik obrolan. Jadi pada saat teman-teman bakal nanti bertamu di rumah orang-orang di desa Siru ini, teman-teman bakal langsung, oh ya ada istilah race di tempat saya, atau race itu sama halnya dengan menyapa tamu dengan kata-kata seperti Mei masuk, inung kopi salah gitu. Seperti itu, dan artinya itu ayo silakan masuk, kita minum kopi terlebih dahulu, seperti itu. Nah, setelah minum kopi bakal ada obrolan lanjutan mengenai apa yang menjadi tujuan tamu itu ke rumah. Dan ada potensi. Di desa Siru ini memiliki potensi di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan air tawar yang bisa dikembangkan menjadi sektor potensial bagi desa untuk membangun dalam upaya mensejahterakan masyarakat menuju desa yang maju dan mandiri. Ada beberapa tempat tujuan wisata yang menarik di Desa Siru yang bisa menjadi tempat berlibur dan berakhir pekan bagi teman-teman. Di antaranya itu ada tempat persawahan Lembor, Jembatan Gantung, dan wisata religi yaitu Pesantren Alam Tahfidzul Quran Kolong. Ini ada persawahan, teman-teman bisa lihat di gambar ini, pemandangan yang indah dengan bentangan sawah yang hijau ini bisa menjadi daya tarik tersendiri ya. Jadi persawahan ini itu menjadi salah satu spot foto yang paling menarik bagi wisatawan. Pemandangan yang indah dapat dipotret dari ketinggian tertentu, serta dari sisi kiri dan kanan jalan sepanjang jalan Trans Flores. Jarak dari Labuan Bajo, ibu kota Kabupaten Manggarai Barat, ke Desa Siru ini itu sekitar 55 km dengan kondisi jalan infrastruktur yang baik dan dengan jarak tempuh kurang lebih 1 jaman. Jadi, ayo ke Desa Siru. Kemudian ada Jembatan Gantung. Jembatan Gantung ini sebenarnya bukan hanya sekedar daya tarik sebagai wisata gitu ya, tapi Jembatan Gantung ini menjadi penghubung 3 desa, yakni Desa Siru, Desa Wae, dan Desa Poco Dedeng. Jadi ini juga menjadi menjadi kemajuan buat warga di 3 desa ini. Nah, pemandangan sungai yang bersih dan bentangan alam yang indah menjadi daya tarik tersendiri ketika memotret gambar di atas jembatan ini. Kemudian yang terakhir itu ada Pesantren Alam Tahfidzul Quran Kolong. Pesantren Alam Tahfidzul Quran Kolong ini merupakan pesantren dengan konsep alam yang mengedepankan kearifan lokal warga desa. Pesantren yang selain menjadi tempat belajar Islam dan membina generasi muda untuk menjadi penghafal Al-Quran, dia juga menjadi daya tarik atau menjadi tempat untuk berwisata dengan bangunan yang berkonsep alam. Di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Kolong ini, teman-teman bakal merasa sangat nyaman dan benar-benar merasa dekat dengan alam. Gimana ya, di sini tuh jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Di sini teman-teman akan mendengar kicauan burung yang menenangkan, apalagi di saat kita sedang menghafal atau memurojaah hafalan. Oke. Itulah tadi sedikit gambaran untuk teman-teman mengenai Desa Siru, di mana letaknya, bagaimana orang-orangnya, dan apa aja yang ada di sana. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang mungkin mau berkunjung menjadi wisatawan atau menjadi pengabdi masyarakat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.